Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan. Cerita Mogan kali ini kita akan membahas 3 rahasia doa Bapa kami. Apa itu, Romo? Nah, kita akan masuk 3 rahasia doa Bapa kami. Teman-teman terkasih, doa Tuhan atau sering disebut dengan doa Bapa kami adalah doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Sehingga teks doanya selalu menggunakan teks doa Bapa kami yang resmi atau teks yang sudah disahkan oleh gereja. Dalam doa Tuhan, umat beriman mohon rezeki sehari-hari. Bagi umat Kristen, rezeki sehari-hari itu terutama adalah roti Ekaristi. Selain itu, umat juga memohon pengampunan dosa supaya anugerah kudus itu diberikan kepada umat yang kudus. Imam mengajak umat beriman untuk berdoa dan seluruh umat beriman membawakan Bapa kami bersama-sama dengan imam. Kemudian imam sendiri yang mengucapkan embolisme yang diakhiri oleh umat dengan doksologi. Semoga terbayang. Embolisme itu menguraikan isi permohonan terakhir dalam Bapa kami dan memohon agar seluruh umat dibebaskan dari segala kejahatan. Nah, kita akan membahas teks doa Bapa kami yang digunakan dalam perayaan Ekaristi atau Misa berkaitan dengan adanya perubahan tentang konsep jangan masukkan kami ke dalam pencobaan yang selama ini kita doakan. Oleh karena itu, ada 3 rahasia doa Bapa kami yang kita perlu ketahui. 3 rahasia itu adalah yang pertama, 3 bahasa. Yang kedua, 3 reaksi dan pandangan bapak-bapak gereja. Serta ada 3 terjemahan. Kita masuk yang pertama. Rahasia pertama adalah 3 bahasa. Rahasia pertama ini 3 bahasa atau tres linguae, doa Bapa kami yang dipakai dalam doa liturgi. Bahasa yang pertama adalah bahasa Ibrani atau bahasa Aram sebagai bahasa yang dipakai pada zaman Yesus guru kita. Bahasa yang kedua adalah bahasa Yunani sebagai bahasa internasional atau bahasa resmi pada masa itu. Dan bahasa yang ketiga adalah bahasa Latin yang menjadi bahasa resmi gereja setelah penyebaran Injil sampai ke Roma. Maka teman-teman jangan kebolak-balik bahwa bahasa yang pertama bukan Latin, tetapi adalah bahasa yang pertama adalah Ibrani atau Aram, yang kedua Yunani, dan yang ketiga adalah Latin sebagai bahasa resmi gereja setelah penyebaran Injil sampai ke Roma. Dan teks doa Bapa kami versi asli baik bahasa Ibrani atau Aram, Yunani, dan Latin sebenarnya tidak mengalami perubahan. Karena yang mengalami perubahan adalah terjemahan teks asli yang pernah ada. Oleh karena itu teks asli Bapa kami yang didoakan, teks asli yang ditulis dalam Injil Matius, Lukas, dan Didake, serta teks asli yang disusun dalam MR sesuai dengan sebagaimana mestinya, sedangkan perubahannya justru terjadi pada terjemahan dan revisi bahasa yang kita pakai sekarang ini. Itu yang pertama, rahasianya ada 3 bahasa. Yang kedua adalah 3 redaksi. Rahasia yang kedua 3 redaksi atau tres redaction. Doa Bapa kami dan pandangan bapak-bapak gereja. Katekismus Gereja Katolik 2759 KGK 2759 itu mengatakan bahwa Bapa kami adalah doa Kristiani yang fundamental. Santo Tertullianus menyebutkan bahwa doa Bapa kami merupakan breviarium totius evangelii atau rangkuman keseluruhan Injil yang didoakan 3 kali sehari, yaitu pagi, siang, dan sore hari. Itu dari Santo Tertullianus. Sedangkan Santo Thomas Aquinas menyebutnya
sebagai doa yang sempurna. Sedangkan Santo Ambrosius mengatakan sebagai apa? Sebagai madah pujian yang luar biasa. Santo Agustinus menjadikan doa Bapa Kami sebagai puncak dan kompendium perjanjian lama. Sedangkan Santo Ciprianus, Santo Cyrillus dari Yerusalem, dan Santo Hieronymus mengatakan bahwa doa Bapa Kami didoakan sebagai doa Tuhan pada hari Minggu, didoakan dalam misa sebelum komuni, dan didoakan kalau ada perayaan kurban tubuh Kristus. Maka ada 3 redaksi rumusan doa Bapa Kami, yakni Matius, Lukas, dan Didache atau Didake. Bapa Kami versi Lukas terjadi dari 2 permohonan memakai kata mu, dan 3 memakai kata kami. Jadi sebetulnya ada 5 permohonan yang juga sejajar dengan simbol jumlah Pentatek atau jumlah bagian besar kitab Mazmur. Sedangkan Bapa Kami versi Matius juga Didake terdiri dari 3 permohonan memakai kata mu dan 4 memakai kata kami. Jadi ada 7 permohonan yang juga sejajar dengan simbol kesempurnaan dalam kitab suci, seperti jumlah hari penciptaan, jumlah karunia Roh Kudus, dan yang lain-lain. Maka konteks doa Bapa Kami dalam Injil Matius adalah khotbah di atas bukit. Sedangkan dalam Injil Lukas adalah doa atas permintaan para rasul. Sedangkan konteks kitab Didache adalah doa Kristiani yang didoakan 3 kali sehari. Ini konteks doanya. Dan ini sebagai 3 rahasia yang kedua adalah 3 redaksi. Sedangkan yang terakhir sebagai rahasianya adalah 3 terjemahan. Nah, rahasia yang ketiga sebagai 3 terjemahan atau tres version, yaitu dalam bahasa Prancis, Itali, dan kemungkinan besar bahasa Inggris. Maka pada tanggal 6 Desember 2017, Don Marco Pozza mewawancarai Paus Fransiskus di TV 2000. Menjawab pertanyaan dari Don Marco Pozza, Paus Fransiskus mengingatkan kembali terjemahan yang belum lama ini diubah untuk doa liturgi yang berasal dari bahasa Prancis. Paus mengatakan bahwa dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan bukanlah terjemahan yang baik. Oleh karena itu kita perlu merujuk pada terjemahan dalam bahasa Prancis yang sudah berubah sejak 3 Desember 2017. Kalimat yang diubah dalam doa itu adalah jangan masukkan kami ke dalam pencobaan menjadi jangan biarkan kami masuk dalam pencobaan. Ada perbedaan. Jangan masukkan kami ke dalam pencobaan itu menjadi jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan. Bapak Suci Paus Fransiskus mengizinkan perubahan terjemahan tersebut dengan alasan bahwa doa tersebut seolah-olah menggambarkan Tuhan dengan cara yang salah. Seorang Bapa tidak pernah mengarahkan kita pada godaan. Seorang Bapa membantu kita untuk segera bangkit dari yang namanya keterpurukan. Maka bukan Tuhan yang memasukkan kita ke dalam pencobaan. Karena kita sendirilah yang jatuh karena kesalahan kita. Bukan Tuhan yang menggoda kita untuk kemudian melihat bagaimana kita jatuh. Seorang Bapa tidak pernah melakukan itu. Seorang Bapa menolong dan mengajak kita untuk bangun. Sedangkan sosok yang mengantar kita ke dalam pencobaan ialah demon, setan, iblis. Maka pada tanggal 22 Mei 2019, CEI atau KWI-nya Itali melalui Kardinal Gualtiero Bassetti mengumumkan persetujuan Missale Romano atau MR 2008 edisi ketiga yang
meliputi revisi terjemahan doa Bapa Kami dan kemuliaan. Dalam doa Bapa Kami, kata-kata jangan masukkan kami ke dalam pencobaan diubah menjadi jangan biarkan atau tinggalkan kami ke dalam pencobaan. Perubahan ini sejajar dengan kemungkinan usulan perubahan dalam bahasa Inggris. And lead us not into temptation. Dan jangan masukkan kami ke dalam pencobaan menjadi do not let us fall into temptation. Jangan biarkan kami jatuh dalam pencobaan. Teman-teman, Allah tidak pernah mencobai siapapun. Dan hal ini harus juga kita tekankan dalam hidup ini. Ini sesuai dengan surat Yakobus 1 ayat 13 yang mengatakan, apabila seorang dicobai, janganlah ia berkata, pencobaan ini datang dari Allah. Sebab Allah tidak dapat dicobai oleh yang jahat dan ia sendiri tidak mencobai siapapun. Oleh karena itu, kita tidak perlu khawatir sebab Allah pasti menyertai kita dalam pencobaan-pencobaan yang dilakukan setan atau iblis kepada kita. Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu ia tidak membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan-kekuatan kita. Demikian teman-teman terkasih, 3 rahasia doa Bapa Kami dijelaskan secara singkat sehingga kita dapat memahami makna yang ada dengan penuh penghayatan dan sebagai tanggapan atas dasar terjemahan yang berlaku. Semoga ini membantu Anda semua, semoga ini dapat juga menjadikan hidup Anda penuh juga dengan memahami harta rohani gereja. Kita ketemu lagi dalam Cerita Mogan yang berikutnya yang juga tidak kalah menarik. Saya Romo Gandhi, salam.